Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Tiranda Al-Syifa dan rekan saya Agista Iko Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perdata Islam tentang hukum keluarga Islam, yaitu hukum perkawinan. Yang pertama, pengertian perkawinan. Perkawinan dalam arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri di antara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat. Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah. Mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Prinsip awal dari hukum pernikahan ini yaitu mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Hukum perkawinan ini terbagi atas 4. Yang pertama, hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah, karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, hukum nikah menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus ke perbuatan zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi, jika seseorang dari segi jasmani telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada, maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah, maka dia mendapatkan pahala, dan kalau dia tidak atau belum menikah, maka dia tidak akan berdosa. Yang ketiga, hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmani telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup, sehingga ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah. Jika dia menikah, maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi, maka dia akan mendapat pahala. Kemudian yang keempat, hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya, karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu, orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya di bawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah akan menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokkannya, maka haramlah bagi laki-laki untuk menikah dengan wanita tersebut. Kemudian selanjutnya ada rukun dan syarat perkawinan. Yang pertama, rukun perkawinan, yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah dari calon istri, kemudian 2 orang saksi laki-laki, mahar, dan yang terakhir ijab dan qabul. Yang kedua yaitu syarat perkawinan. Syarat perkawinan ini dibagi menjadi 6, yaitu syarat calon suami, syarat untuk calon istri, syarat untuk wali nikah dari calon istri, syarat untuk saksi, syarat mahar, syarat ijab dan qabul.
Yang pertama, syarat calon suami yaitu beragama Islam, seorang laki-laki, orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas, tidak ada paksaan, tidak ada hubungan darah, atau tidak ada hubungan sesusuan. Kemudian yang kedua, syarat untuk calon istri yaitu beragama Islam, seorang perempuan asli, orangnya tertentu. Yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami. Kemudian yang ketiga, syarat untuk wali nikah dari calon istri yaitu beragama Islam, laki-laki asli, dewasa, tidak pelupa atau pikun, tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu. Kemudian yang kelima, syarat mahar. Mahar yaitu sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta pelambang kesediaan calon istri menjadi istrinya. Nah, syarat-syarat mahar yaitu ada dua. Yang pertama, sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami. Yang kedua, halal, artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal. Kemudian syarat perkawinan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Syarat ijab yaitu diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas, diucapkan oleh walinya atau wakilnya, dan ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik penggantinya maupun saksi-saksinya. Kemudian syarat kabul dengan lafaz tertentu diucapkan oleh calon suami dan kabul harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UUP, syarat sahnya perkawinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan. Yang kedua, dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun. Kemudian yang ketiga, dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 ayat 1, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya atau walinya, karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Nah, apabila izin dari orang tuanya tidak didapat, maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan. Dan ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik penggantinya maupun saksi-saksinya. Kemudian syarat kabul dengan lafaz tertentu diucapkan oleh calon suami dan kabul harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UUP, syarat sahnya perkawinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan. Yang kedua, dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun. Kemudian yang ketiga, dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 ayat 1, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya atau walinya, karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Nah, apabila izin dari orang tuanya tidak didapat, maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang pembatalan perkawinan. Itu ada 3. Perkawinan tersebut itu melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Kemudian yang kedua,
apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dan yang ketiga, pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UUP ataupun dalam hukum Islam. Misalnya itu perkawinan yang tidak ada saksinya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai yurisdiksinya masing-masing sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Perkawinan. Nah, sedangkan menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu yang pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan bawah dari suami atau istri. Kemudian yang kedua, suami atau istri. Dan yang ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Dan yang keempat itu para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan undang-undang. Jadi perkawinan itu bisa dibatalkan apabila melanggar hal-hal yang dilarang, seperti itu yang sudah tertera dalam undang-undang perkawinan, dan juga itu semuanya sudah tertera dalam pasal undang-undang perkawinan itu pasal 27 ayat 1 undang-undang perkawinan. Dan kemudian ada perkawinan yang dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu dari aspek hukum. Nah, sedangkan dari aspek hukum itu merupakan suatu perjanjian, dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata misakon kholidan, dan dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut merupakan suatu perjanjian. Itu karena 2 cara, yaitu yang pertama cara mengatakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu. Dan yang kedua itu cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, fasakh, shikok, dan sebagainya. Dalam perjanjian perkawinan itu juga memiliki 3 karakter khusus. Yang pertama itu perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak. Jadi antara kedua belah pihak itu sama-sama sukarela, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kedua belah pihak itu mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga itu persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang kedua itu dari aspek sosialnya, dalam masyarakat sendiri itu setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga itu mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa dapat berbuat apa-apa. Tapi menurut ajaran agama Islam itu perkawinan dalam hal ini namanya poligami hanya dibatasi paling banyak 4 orang, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat berat. Ketika melakukan poligami itu dibatasi paling banyak itu 4 orang, itu dengan syarat-syarat yang cukup berat seperti itu. Dan yang ketiga ada aspek agama. Dalam pandangan suatu perkawinan dari segi agama itu sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Jadi upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak itu dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya yang kekal. Dan ada hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Untuk kewajiban suami itu terdapat 2 kewajiban, yaitu kewajiban material dan kewajiban imaterial. Untuk kewajiban material sendiri itu suatu kewajiban
suami terhadap istri untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat material dan berlangsung terus-menerus. Misalnya itu memberikan nafkah, sandang, dan tempat tinggal. Itu. Dan untuk imaterial itu kewajiban yang sifatnya tidak nyata dan didasarkan pada suatu sikap batin yang positif dari suami sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh hukum agama dan hukum negara. Nah, kewajiban istri itu yang pertama itu mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada dan memegang teguh rahasia suami dan rumah tangganya. Yang ketiga, kewajiban bersama. Untuk mengenai kewajiban bersama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan pasal 33 itu menyebutkan bahwa suami istri itu wajib saling mencintai dan saling menghormati, tolong menolong lahir maupun batin, serta mempunyai kewajiban untuk mendidik seorang anak. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.